sahabat dapur poker, hari ini aku buat tape. Ini tapenya super manis dan super lembut banget. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara buatnya, simak terus videonya ini sampai selesai karena aku akan berbagi tips dan juga cara gimana buat tape yang super manis ini dan juga super lembut. No tipu-tipu ya, no clickbait. Ini bener-bener real resep dari dapur poker. Jadi stay tune terus ya di videonya, tonton sampai selesai. Nah, ini dia bahan utamanya, ada ubi kayu. Ini kurang lebih beratnya sekitar 4 kg ya sahabat dapur pokers. Kemudian ini kita kupas panjang-panjang gini aja dulu, baru nanti kita potong-potong ya. Ini semuanya dikupas sampai selesai ya sahabat dapur pokers. Nah, kemudian setelah dikupas, kemudian ubinya ini kita kikis di bagian sisi-sisinya ini ya, semuanya ini dikikis sampai benar-benar bersih ya sahabat dapur pokers, sampai benar-benar tidak ada lagi lendir-lendirnya ini, karena kalau masih ada lendir di ubinya nanti akan menghambat dari peresapan si raginya itu. Jadi nanti tapinya itu hasilnya bukannya manis tapi justru malah kecut karena dia tidak terfermentasi dengan sempurna. Nah, ini lakukan ya sampai ubinya habis semua dikupas dan dikikis di bagian sisi-sisinya ini ya sahabat dapur pokers. Nah, kemudian ini ubinya mau kita cuci di air yang mengalir seperti ini ya sahabat dapur poker, cuci sampai benar-benar bersih ya. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian ini akan kita potong-potong menjadi lebih kecil lagi. Ini ukurannya dan bentuknya sesuai selera aja ya. Ini aku potong-potong seperti ini dulu. Nah, kemudian ini mau aku bagi menjadi 4 bagian dan ada juga yang akan aku bagi menjadi 6 bagian supaya dia tidak terlalu besar, tergantung ubinya. Kalau ubinya besar aku akan bagi menjadi 6 bagian, kalau ubinya kecil aku akan bagi menjadi 4 bagian. Ini sesuai selera kita masing-masing ya. Nah, ini lakukan seperti ini sampai dengan selesai ya sahabat dapur pokers. Nah, ini dia hasilnya setelah kita potong-potong menjadi lebih kecil lagi. Kemudian ini akan kita cuci dan kita kukus ya sahabat dapur. Nah, setelah dicuci bersih seperti ini, kemudian ubinya kita masukkan ke dalam panci seperti ini ya. Ini akan kita rebus ya, bukan dikukus. Ingat ya sahabat dapur pokers ya, direbus bukan dikukus ya. Masukkan semuanya ke dalam panci. Setelah itu akan kita beri air secukupnya aja untuk merebus ini ya, merebus ubinya. Kemudian kita kasih air secukupnya aja sampai ubinya ini terendam ya, supaya nanti dia bisa matang sempurna, matangnya merata. Nah, setelah dikasih air ini, aku akan kasih tips buat kalian supaya
tapinya itu manis dan enak. Ini aku kasih ini ya, kasih apa namanya ini, pemanis buatan ya, secukupnya aja. Ini aku pakai 2 sendok ya kurang lebih. Ini kemudian diaduk sampai rata. Kalau kalian suka manis ini bisa dikasih lagi kurang lebih 1 sendok lagi, tapi jangan banyak-banyak karena nanti akan pahit nanti ya. Nah kemudian ini kita kukus sampai matang, maaf ya, direbus maksudnya. Kemudian kita nyalakan kompornya, kemudian kita rebus sampai benar-benar matang ya sahabat dapur pokers. Nah ini dia, kita lihat dulu ya, kita cek apakah dia benar-benar udah matang atau belum, ditusuk dulu. Nah ini udah matang ya sahabat dapur pokers. Kemudian ini udah bisa kita matikan kompornya dan juga kita tiriskan ya sahabat dapur pokers. Nah ini dia setelah ditiriskan ya sahabat dapur pokers. Setelah benar-benar dingin baru kita akan kasih raginya ya. Ini kita biarkan sampai dia benar-benar dingin sahabat dapur pokers ya. Ingat ya, benar-benar dingin. Nah ini dia setelah benar-benar dingin, aku pindahin ke talam dan juga aku alasin dengan daun pisang ya sahabat dapur pokers. Kemudian ini akan kita tambahkan ragi. Nah raginya ini aku pakai ragi yang seperti ini dan aku cuman pakai 2 keping aja. Ini aku pakai ragita ya, ini aku pakai cuman 2 keping aja. Ini kita haluskan terlebih dahulu ya sahabat dapur pokers. Nah ini dia yang telah aku haluskan ya, ini cuman 2 aja, 2 keping, dan ini nanti kita pakai secukupnya aja. Kita taburkan secara merata di atasnya. Nah jangan lupa juga diayak ya supaya dia benar-benar halus, tidak bergerindil ya. Taburkan di atasnya seperti ini, secukupnya aja ya sahabat dapur pokers. Kemudian ini akan kita pindahkan ke saringan yang besar seperti ini supaya bisa kita aduk-aduk atau bisa tercampur rata ya raginya sahabat dapur pokers. Kemudian kita aduk-aduk ya seperti ini supaya raginya benar-benar tercampur merata ke semuanya ya, ke ubi-ubi semuanya. Kita beri tambahan ragi lagi, lalu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar rata ya sahabat dapur pokers. Nah kalau sudah rata, kemudian ini akan kita pindahkan ke dalam wadah yang kita alasi dengan daun pisang nantinya ya sahabat dapur pokers. Ini udah cukup ya raginya, dan ini masih ada sisa raginya lagi dari 2 keping tadi. Ini masih sisa, nggak terpakai semuanya ya sahabat dapur pokers ya. Nah kemudian ini kita ambil panci seperti ini, lalu kita beri dengan daun pisang seperti ini ya sahabat dapur pokers. Di bagian samping-sampingnya juga kita kasih daun pisang ya sahabat dapur pokers, karena supaya dia nanti tertutup sempurna, jadi dia fermentasinya itu sempurna ya.
seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ubi yang sudah kita beri ragi tadi ya, sahabat dapur pokers. Nah, ini nanti kita akan fermentasi selama kurang lebih 3 hari ya, sahabat dapur pokers. Ini dijamin bakalan manis banget karena kita tadi pakai pemanis buatan juga. Kalau kalian pakai gula asli, gula yang benar-benar kita blender itu dihaluskan lalu ditaburin ke sini, itu hasilnya nggak akan manis ya, justru hasilnya akan kecut. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa tes di rumah. Nah, ini udah semua aku masukin ya. Kemudian ini bagian atasnya akan kita tutup lagi dengan daun pisang secukupnya aja. Seperti ini ya, sahabat dapur pokers. Ini bener-bener resep dari dapur pokers ya. Ini bener-bener real. Kalau membuat tape itu memang bener-bener seperti ini. Aku nggak tipu-tipu kalian, bener-bener real seperti ini. Kalian boleh coba di rumah ya. Kemudian ini kita tutup bagian atasnya seperti ini. Lalu ini kita diamkan selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari aku akan kasih tahu hasilnya sama kalian semua ya. Nah, ini dia hasilnya setelah 3 hari. Kemudian kita buka ya, sahabat dapur pokers. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia, ternyata hasilnya seperti ini. Cantik ya hasilnya, dia nggak benyek sama sekali, hasilnya benar-benar lembut seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini akan kita pindahkan dulu ke wadah ya, sahabat dapur pokers. Nah, ini dia setelah kita pindahkan ke piring seperti ini. Ini dia terlihat hasilnya ya, sahabat dapur pokers ya. Dia lembut, bener-bener lembut, dan yang pastinya manis banget dan nggak benyek ya. Kelihatan kan tuh tapenya, cantik banget ya. So, buat kalian yang penasaran, yang pengen tahu bikin tape itu seperti apa, nah kalian bisa coba resep ini di rumah ya. Karena resep ini bener-bener real aku kasih buat kalian semua, buat pecinta tape. Selamat mencoba dan jangan lupa di share ke sosial media kalian semua ya.